Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini untuk mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana, saya coba untuk mengungkit ya, atau mengungkap salah satu pembahasan yang cukup menarik di dalam hukum pidana berkaitan dengan istilah atau konsep ya, kriminalisasi dan dekriminalisasi ya. Oke. Tapi sebelumnya kita harus clearkan dulu ya persoalan konsep ini supaya tidak terjadi sesat pikir ya. Jadi dalam konteks logika itu, kalau kita salah dalam memahami suatu konsep ya, di pendefinisiannya, maka yang muncul nanti adalah sesat pikir atau falasi. Nah, kata kriminalisasi ini seringkali tertukar maknanya dengan perbuatan yang dilakukan oleh penegak hukum secara mengada-ngada ya, ketika hendak memproses seseorang gitu ya. Seringkali masyarakat menggunakan istilahnya saya dikriminalisasikan, saya di ini. Nah, jadi kita harus luruskan dulu apakah memang kriminalisasi itu seperti itu maknanya gitu ya. Nah, kita lihat yang akan kita bedah hari ini adalah makna kriminalisasi itu sendiri, dekriminalisasi. Kemudian ada konsep lain dalam hukum pidana yang cukup menarik dan pembahasannya 11-12 dengan kriminalisasi ya. Tapi nanti ada perbedaan cukup jelas. Kemudian ada depenalisasi ya. Jadi ada kriminalisasi, ada dekriminalisasi, ada penalisasi, ada depenalisasi. Nanti ada satu lagi konsep namanya overkriminalisasi ya. Tapi itu nanti terakhir. Oke, kita masuk dulu yang pertama ya, kriminalisasi. Dari sisi definisi ya, kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana material. Nah, jadi dia membahas bagi pembahasan dalam bagian hukum pidana material ya, yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Jadi ada perbuatan yang kemudian ditetapkan sebagai tindak pidana. Penetapannya ini tentunya oleh negara ya, bukan oleh penegak hukum, bukan oleh polisi, bukan oleh jaksa, bukan oleh hakim ya. Tapi ini suatu perbuatan yang secara politik hukum ditetapkan sebagai satu tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Tapi fokusnya bukan sanksi pidananya, fokusnya adalah menentukan perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana. Kalau sudah ditentukan sebagai perbuatan pidana, maka konsekuensi logisnya adalah ada sanksi pidananya ya. Nah, lebih lanjut kemudian dijelaskan perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana. Kalau dia sudah dijustifikasi sebagai tindak pidana, maka ujungnya pasti ada ancaman sanksi pidananya. Kalau nggak ada ancaman sanksi pidananya, maka tidak bisa disebut sebagai perbuatan pidana. Sanksi pidana itu jangan cuma terfikir di kepala kita itu hanya pidana penjara ya. Kita harus kembali ke KUHP lagi. Ada berapa model sanksi pidana? Ada sanksi pidana penjara, ada sanksi pidana denda, ada itu macam-macam gitu ya. Itu sanksi pidana ya. Jadi kalau kemudian ada perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana, kemudian sanksi pidananya hanya denda gitu ya, itu juga sanksi pidana namanya, tapi sanksinya denda gitu ya, pidana denda sanksinya. Oke, kemudian ada nggak persamaan dengan istilah kriminalisasi ini ya? Ada dua yang saya temui ya. Ini sama dengan istilah mala in prohibita.
perbuatan yang sudah ditentukan terlarang melalui undang-undang, ya. Atau dalam konteks ilmu perundang-undangan ini sebenarnya perbuatan tindakan legislasi, merancang, merumuskan, menetapkan, mengundangkan, ya. Cuma kalau kriminalisasi lebih khusus ke dalam tindak pidana. Kalau tindakan legislasi umum, ya, sifat umum, tapi sama sebenarnya. Yang subjek hukumnya adalah negara yang mengatur. Jadi tidak boleh menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana itu oleh penyidik, oleh jaksa, oleh hakim pun nggak boleh gitu ya. Hakim nggak bisa mengatakan ini perbuatan pidana tapi nggak ada undang-undangnya gitu. Walaupun ada skema dengan ius iure novit dan pedoman penemuan hukum, tapi untuk mengatakan suatu hal itu sebagai tindak pidana dia tetap harus berbasis kepada undang-undang. Oke, kemudian istilah yang kedua, dekriminalisasi. Ya, penetapan suatu perbuatan yang awalnya tindak pidana menjadi bukan merupakan tindak pidana. Ya, jadi ada reduksi dari awalnya tindak pidana menjadi bukan tindak pidana. Nanti saya akan sampaikan contoh. Tapi nanti ya, ini kita masuk dulu istilah yang kedua. Penalisasi, proses pengancaman suatu sanksi pidana terhadap suatu perbuatan yang dilarang yang meliputi bentuk pidana, bobot atau lamanya pidana, dan aturan pelaksanaan pidana. Nah, jadi istilah penalisasi ini merupakan istilah yang dekat dengan kriminalisasi, ya. Kriminalisasi itu berbicara tentang perbuatan yang bukan pidana ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang, ditetapkan sebagai perbuatan pidana, yang ujungnya konsekuensi logisnya dia sebagai perbuatan pidana, maka harus ada ancaman sanksi pidananya, ya. Jadi dalam satu pasal itu ada dua proses kriminalisasi dan proses penalisasi. Nah, penalisasi ini ujungnya, ya, ujungnya tentang penentuan berapa bobot dari ancaman pidananya. Bahkan dari doktrin ini disebutkan termasuk aturan pelaksanaan pidananya, artinya termasuk hukum formilnya ntar. Cara menjalankan pemidanaan tersebut, ya. Jadi dalam satu ketentuan pasal, ya, yang dalam ruang lingkup hukum pidana, maka dua istilah ini berdampingan, ya. Nah, istilah yang mereduksi penalisasi adalah depenalisasi. Suatu perbuatan yang semula termasuk perbuatan yang harus dipidana, ya, karena akibat dari adanya perbuatan yang ditetapkan sebagai mala in prohibita atau perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana, ancaman ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan dengan cara lain, ya. Jadi kalau yang atas itu penalisasi itu adalah meletakkan ancaman sanksi pidana sebagai konsekuensi dari proses kriminalisasi, maka depenalisasi ini ancaman sanksi tadi itu, ya, sebagai akibat dari adanya kriminalisasi dihapuskan, tapi masih bisa dituntut pertanggungjawabannya melalui instrumen lain, yaitu hukum perdata dan hukum administrasi, ya. Nanti ada contohnya. Jadi ini penalisasi. Nah, contoh penalisasi, depenalisasi misalnya pasal 105 Undang-Undang 39 2014 tentang perkebunan, ya. Intinya tidak memiliki izin usaha perkebunan dipidana 5 tahun, ya. Berarti ada kriminalisasinya, ya, yaitu perbuatan usaha perkebunan yang tidak memiliki izin disebut sebagai perbuatan pidana, depenalisasinya dipidana 5 tahun, ya. Tapi kemudian terjadi depenalisasi. Kalau ini penalisasi 5 tahunnya, terjadi depenalisasi. Pasal 29 angka ini ya. Angka 15 Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Kriminalisasinya tetap ada, tidak memiliki izin usaha perkebunan, ya. Itu tetap perbuatan yang dilarang, ya. Tapi kemudian dia tidak memperoleh proses penalisasi, tapi memperoleh justru proses depenalisasi. Sanksi pidananya tadi itu dicabut, ya, dan diganti menjadi sanksi administratif.
Nah, artinya proses kriminalisasinya itu bukan lagi proses mala in prohibita dalam konteks hukum pidana, tapi malah dia berubah dari mala in prohibita dalam hukum pidana berubah menjadi mala in prohibita dalam bidang hukum administrasi, ya, sehingga tidak bisa lagi disebut adanya proses kriminalisasi, ya, karena sudah dirubah jenis mala in prohibitanya dirubah. Nah, kemudian kalau yang kriminalisasi dan dekriminalisasi, misalnya pasal 2 Undang-Undang 17 tahun 64 tentang larangan pemeriksaan cek kosong. Ya. Penarikan cek kosong yang tidak ada dananya dipidana 20 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 4 kali lipat sejumlah nilai cek. Nah, undang-undang ini dicabut, ya. Dicabut oleh Perpu 1 tahun 71. Apa maksudnya dicabut? Artinya penarikan cek kosong semenjak tahun 71 bukan lagi sebagai tindak pidana, ya. Jadi tindak pidana cek kosong sudah tidak ada lagi semenjak tahun 71. Dulu ada namanya tindak pidana cek kosong, ya. Jadi jangan digabung dengan OPA berarti cek kosong tidak bisa dipidana dong. Nggak begitu arahnya, ya. Nomenklatur tindak pidana cek kosong sudah tidak ada. Tapi cek kosong untuk bisa dipidana masih bisa menggunakan pasal lain. Misalnya dengan pasal penipuan, ya, didukung dengan peraturan BI yang mengatakan setiap orang yang menulis cek itu harus yakin di dalam di dalam rekeningnya ada uangnya. Bahkan ketika cek itu ditarik, dia harus menyiapkan rekening cadangan yang menampung uang sejumlah nilai cek yang sudah beredar. Artinya kalau itu nggak terjadi, bisa ditarik atau bisa ditafsirkan ke tindak pidana penipuan. Tapi bukan lagi tindak pidana cek kosong. Tindak pidana cek kosong semenjak 1971 sudah tidak dikenal, ya. Nah, itu yang disebut dengan dekriminalisasi. Nah, dekriminalisasi ini ada model-modelnya nih, ya. Ada dekriminalisasi diam-diam, ya. Pasal 283 KUHP, ya, berkaitan dengan mengedarkan menyebarluaskan alat penjagaan kehamilan dipidana 9 bulan, ya. Alat kontrasepsi, ya, KB dan segala macamnya. Nah, pasal ini tidak dibatalkan. Tidak ada satupun ketentuan dalam undang-undang yang membatalkan pasal ini. Tidak pernah di GR, ya, hidup sampai sekarang pasal ini. Tapi pemerintah bikin program tanggal 23 Desember 57. Program pertama kali yang muncul adalah program keluarga berencana, yang di dalamnya menggunakan fasilitas alat pencegah kehamilan, ya. Jadi program ini merupakan salah satu bentuk dekriminalisasi diam-diam, karena memang pasal ini tidak pernah dibatalkan, tidak pernah di GR, tidak pernah direduksi oleh undang-undang lain. Tapi pemerintah melalui politik hukum politik hukum kenegaraannya mengeluarkan program keluarga berencana yang secara pelan-pelan mereduksi pasal 2834. Nah, kemudian ada lagi dekriminalisasi bersyarat, ya. Contoh ini yang sudah pernah terjadi. Pasal 2 Junto pasal 3 Undang-Undang Tipikor, penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang memunculkan kerugian keuangan negara dipidana. Nah, tapi dalam konteks wabah Covid kemarin ada Perpu nomor 1 tahun 2020 yang isinya kebijakan yang memunculkan kerugian keuangan negara jika melaksanakan kebijakan untuk pencegahan Covid bukan tidak dapat dipidana. Ini maksudnya bukan tindak pidana dan tidak dapat dipidana, ya. Jadi nanti baca di Perpu 1 2020-nya ada, cuma ini dekriminalisasi bersyarat hanya untuk kebijakan yang berkaitan dengan Covid. Kebijakan yang tidak berkaitan dengan Covid tetap berlaku Undang-Undang Tipikor. Nah, ini yang disebut sebagai dekriminalisasi bersyarat, ya. Nah, ada istilah tadi yang saya katakan overkriminalisasi, ya. Salah satunya ada 2 syarat yang ditentukan, yang diberikan dalam sisi doktrin, ya. Yang pertama, menetapkan suatu perbuatan yang tidak bersifat serius, ya, dan atau tidak memunculkan kerugian apapun sebagai tindak pidana.
Yang syarat yang kedua ya, salah satu aja ini, nggak mesti kumulatif. Sering digunakan ancaman sanksi pidana terhadap setiap mala in prohibita. Nah, yang dimaksud yang kedua ini setiap ada peraturan perundang-undangan, terutama dari lingkungan hukum administrasi yang paling sering, ketika mereka mengajukan peraturan perundang-undangan, selalu aja ya ada bagian dalam peraturan tersebut yang ingin ditetapkan sebagai suatu perbuatan pidana ketika melanggar hukum administrasi. Ya, dengan alasan pemikiran kalau nggak ada sanksi pidananya nanti hukum administrasinya nggak jalan. Nah, itu sering banget terjadi sehingga tidak pernah dilakukan kajian apakah perbuatan administrasi tersebut sifatnya ringan atau berat sehingga patut dilekatkan hukum pidana. Nah, itu masih perdebatan sampai sekarang. Nah, di salah satu buku yang ditulis oleh Douglas Yusak tentang overkriminalisasi itu ada contoh ya, untuk syarat yang ini menetapkan suatu perbuatan. Misalnya begini, dia menyebutkan ada undang-undang di Amerika itu ya, undang-undang federal yang menetapkan bagi orang yang meminjam buku di perpustakaan dalam jangka waktu 3 bulan tidak dikembalikan dipidana. Nah, itu termasuk klasifikasi overkriminalisasi ya, karena juga perbuatannya tidak terlalu serius ya, memunculkan kerugian juga tidak seberapa gitu ya, sehingga itu jadi salah satu contoh overkriminalisasi. Nah, jadi ini istilah-istilah dalam hukum pidana yang nanti Anda bisa dalami masing-masing, karena sudah cukup banyak artikel-artikel yang membahas tentang kriminalisasi, dekriminalisasi, penalisasi, depenalisasi, juga overkriminalisasi. Salah satu buku artikel yang bisa dibahas itu yang ditulis oleh Dr. Mahrus Ali ya. Saya juga ada buku yang membahas itu. Nanti saya coba masukkan ke dalam link di kolom deskripsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.